Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Al-Wahad dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Wahad Inspiration. Kembali masih bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril. Sahabat TV Al-Wahad, ada hal yang menarik. Mungkin meskipun apa yang disampaikan oleh Kang Topik sebagai Ketua Robitoh Alawiyah ini sudah cukup lama, tapi masih menarik untuk kita bahas. Dan hari ini menjadi lebih menarik ketika temannya Kang Rizik Syihab itu membuat tuntutan terhadap pemerintah sebesar 5, triliun. Ya. Apa yang disampaikan oleh Kang Topik Rizik bin Syihab ini, dia kalimat Topik Asgab. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Hebat nggak? Sebelumnya juga dijajah nggak punya utang, diteruskan sama Jepang nggak punya utang, datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang, datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Tapi sekarang kok banyak utang nggak ada penjajahnya? 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 Krisis sama nggak krisis? Jangan bodoh ente kalau bilang nggak krisis. Jangan bodoh ente kalau bilang nggak krisis. Sahabat TV Al-Wahad yang saya cintai, kita sama-sama paham, sama-sama melihat sejarah. Mari kita lihat sejarah Republik Indonesia ini. Yang namanya Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara de facto hukumnya itu baru lahir 1945 melalui proklamasi yang dibacakan oleh Presiden Soekarno sebelum beliau menjadi presiden pada tanggal 17 Agustus 1945. Artinya di zaman itu belum ada pemerintahan Republik Indonesia. Lawang menterinya juga belum ada, apalagi menteri, presidennya aja belum ada. Tidak ada presiden Republik Indonesia ketika itu. Yang ada adalah pemerintahan Hindia Belanda dengan Ratu Wilhelmina. Jadi tidak ada pemerintahan Republik Indonesia sebelum tahun 1945. Perlu dicatat sekali lagi, sebelum 1945 ketika di masa kolonial itu tidak ada presiden Republik Indonesia. Karena apa? Karena pemerintahannya adalah pemerintahan kolonial Belanda. Nah, wajar ketika itu Indonesia itu nggak punya utang. Karena apa? Nggak punya pemerintahan. Nah, setelah pemerintahan itu dibentuk tanggal 17 Agustus 1945 itu sendiri baru diproklamasikan loh. Ya, belum ada pemerintahan. Baru ada persiapan-persiapan. Setelah proklamasi itu dibacakan, barulah pemerintahan ditata sedemikian rupa. Ada presidennya, ada menterinya, ada perdana menterinya, ada panglima TNI-nya, panglima ABRI ketika itu belum TNI-nya. Jadi kalau dibilang ketika dijajah Belanda, Indonesia tidak punya utang, ya dari mana punya utang lah, orangnya juga belum ada, pemerintahannya juga belum ada. Ya, ini perlu dicatat. Kang Topik, saya bilang Kang itu adalah panggilan kehormatan loh, bukan lecehan. Karena di Cirebon sendiri Kang itu orang yang lebih tinggi, yang memiliki kalangan ulama, kalangan atas itu disebut Kang ya. Jadi satu karena Anda juga lahir duluan mungkin ya. Jadi Kang Topik perlu dipahami sekali lagi bahwa Indonesia ketika dijajah Belanda itu tidak punya pemerintahan. Jadi wajar kalau nggak punya utang, lalu pemerintahannya juga nggak ada, dari mana utangnya? Nah, kemudian ketika zaman setelah Indonesia memproklamasikan dirinya merdeka, ternyata ada catatan sejarah, catatan real pemerintah Republik Indonesia yang kemudian Indonesia itu harus membayar utang-utang Belanda sebagai kolonial. Ini penjelasannya. Dari 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, Belanda tidak pernah membayar ganti rugi untuk Indonesia. Justru Indonesia yang harus membayar hutang-hutang Belanda untuk mendapatkan kemerdekaannya.
Hutang Belanda ini pada umumnya adalah hutang yang Belanda pinjam untuk berperang di Indonesia sebesar 4,5 miliar gulden atau setara 103 miliar euro. Dan untuk membayar hutang ini, Indonesia harus berhutang kembali kepada Uni Soviet. Dan ternyata hutang kemerdekaan dari Belanda baru bisa lunas tahun 2003. Sementara Suriname ketika merdeka dari Belanda mendapat ganti rugi 3,5 miliar gulden. Ibaratnya Indonesia sudah babak belur harus bayar lagi. Nah, Kang Taufik, paham itu bahwa sebelum Indonesia merdeka itu pemerintahannya bukan pemerintah Republik Indonesia, tapi pemerintahan Hindia Belanda. Jadi jangan ente umbar-umbar terus kayak begitu untuk memprovokasi warga pribumi Nusantara ini supaya ikut golongan ente, Bo. Nah, ditambah lagi hari ini temanmu itu yang suka koar-koar yang kemarin fufu fafa, Kang Rizik Syihab, ini lagi sidang menuntut pemerintah Republik Indonesia, wabil khusus Presiden Jokowi dengan tuntutan sebesar 5, sekian triliun rupiah dengan tuduhan macam-macam kayak gitu. Itu hanya untuk cari sensasi. Setelah saya pahami, itu adalah dendam kesumat ente semuanya. Untuk apa coba melakukan tuntutan sampai 5 triliun kayak begitu? Dihitung dari utang-utang negara. Ente juga turut menikmati, semuanya turut menikmati kan. Jadi cobalah jangan cari panggung semacam itu. Kebohongan-kebohongan yang dituduhkan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan terhadap pemerintah hanya untuk menutupi kebohongan ente semuanya terhadap umat Islam Nusantara, wabil khusus yang memuliakan kalian semuanya, warga Nahdlatul Ulama. Jadi udah nggak laku gugatan-gugatan tentang itu yang dilakukan Rizik Syihab untuk mencari pamor, mencari panggung lagi, hari ini sudah tidak laku. Jadi tolong deh, Kang Taufik, Kang Rizik, hentikanlah, percuma ente keluar-keluar. Rakyat sudah paham semuanya. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buktikan cinta Anda kepada Kiai Pribumi Nusantara. Dapatkan segera kaos Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia, Blangkon NU, peci NU, atau sarung NU, serta barang-barang kebutuhan lainnya. Segera klik keranjang belanja di video ini atau lihat pada deskripsi video ini dan dapatkan harga spesialnya sekarang juga. Terima kasih sahabat telah mendukung channel TV Al-Waha. Semoga keberkahan senantiasa tercurah pada sahabat sekeluarga.